Semua ada rizkinya masing. Termasuk apa? Kak, ngapa kawan aku suaranya bagus? Kalau dia ngaji itu lembut nih suaranya. Aku nih ngapa? Kenapa? Semua orang punya kelebihannya masing-masing. Ada sebuah syair Arab mengatakan, la tahtakir man dunaka falikulli syai'in maziyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin ibn Abdullah wa alihi wassahabah amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca sama-sama. Rabbi shrah li sadri wa yassir li wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita lanjutkan kajian kitab An-Nasaih Diniyah, masih melanjutkan makna ridha terhadap Allah sebagai Tuhan. Pada pertemuan yang lalu, makna ridha kepada Allah adalah menerima, meyakini semua pentadbiran Allah dan menerima apa yang menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena manusia ini tidak bisa lepas dari ketentuan Allah. Sehebat apapun usahanya, sehebat apapun langkah-langkahnya. Coba lihat orang tua kita, pagi, sore, begawi. Kalau sudah ketentuan Allahnya begitu, ya apa boleh buat. Berapa banyak orang yang kepengen jadi dokter, ujung-ujungnya tidak jadi juga. Ya. Berapa banyak orang yang ingin ya, kepengen jadi terkenal, bahkan mengiklankan diri juga tidak terkenal juga. Ya. Berapa banyak orang tua kepengen anaknya sukses juga tidak sanggup. Ada usahakan kita. Ya. Nabi siapa? Nabi Nuh, anaknya ya tidak ikut jalannya ayahnya sendiri, tidak bisa. Contoh Mazraillah ini tidak bisa nak memastikan kamu nih jadi orang-orang tertentu, tidak bisa ya. Makanya di dalam Muqtada Kalam Ibni Athaillah, hidayah itu ada dua. Hidayah itu ada berapa? Pertama, al-hidayatu bil wirid. Yang kedua, al-hidayatu bil warid. Hidayah yang dengan usaha. Belajar dari kecil, ngaji tentang akidah, ngaji fikih, ngaji nahwu, ngaji shorof. Ya, untuk menemukan Allah sampai puncaknya itu apa? Ma'rifatullah. Ini kamu nih lagi hidayah bil wirid namanya. Hidayah dengan upaya. Ada yang hidayah bil warid. Dari kecil tidak kenal dengan yang namanya apa? Ngaji, belajar. Bahkan bisa jadi hidupnya berlumuran maksiat. Ya, tapi subhanallah, ketentuan Allah berbeda. Di mana letak ketentuan Allah? Allah datangkan dia satu detik, satu titik, satu momen yang dia dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya siapa? Contohnya ulama besar, bahkan menjadi gurunya Imam Syafi'i. Siapa beliau? Fudail bin Iyad. Siapa? Fudail bin Iyad. Ini salah satu guru Imam Syafi'i yang di dalam kitab Syarhul Hikam karangan Dr. Muhammad Said Ramadan Buti diceritakan beliau ini dulu pembegal, pembunuh, perampok. Sehingga satu waktu beliau jatuh cinta dengan seorang wanita dan
ketika ingin menuju wanita itu dia menaiki satu pagar, satu tembok untuk ketemu dengan wanita. Ternyata ketika dia ingin menaiki pagar itu mendengar apa? Mendengar ada orang baca Al-Quran ayat alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum lillah. Apakah orang-orang yang beriman itu akankah kembali atau tiba waktunya bagi orang yang beriman hatinya untuk tunduk kepada Allah? Hanya sekedar dengar ayat itu Allah datangkan hidayah. Itu contohnya siapa? Fudail bin. Ini ketentuan Allah. Maka jangan heran ada juga orang yang belajar agama tapi tidak menemukan Allah. Ini cerita dari guru kakak sendiri, namanya Syekh Ahmad Asy-Syanqiti, seorang ulama dari Afrika. Dari mana saya? Bangunin yang tidur, takut dia tidak tahu cerita gitu. Ya, ada yang tidur terbangunin. Ini orang yang tidak hati perjuangan untuk belajar. Fahada kurang ajar. Nah, kan gaji lupa kan cerita apa tadi? Hah? Cerita apa? Yang guru dari Afrika tadi. Di pesantrennya ada orang non muslim belajar nahwu, belajar sorof, belajar hadis, belajar akidah. Bahkan untuk menutupi dirinya sebagai orang yang bukan Islam, ya dia seperti kita. Dan subhanallah, alim besar, pintar, cerdas, seperti halnya santri-santri yang lain. Sehingga beliau dipercayakan oleh gurunya untuk jadi imam. Jadi apa? Jadi imam. Sholat di belakangnya ada guru-gurunya, teman-temannya yang luar biasa. Satu hari, karena dia sudah mendapatkan semua ilmu, dia tinggalkan pesantren itu. Dia nulis di dindingnya, semua yang berada di belakangku wajib mengqadha sholatnya, karena saya sejatinya bukan muslim tapi orang yang ingkar kepada Allah. Oh, ternyata dia belajar agama Allah untuk otaknya saja. Untuk otaknya saja. Nah ini. Jadi ada orang yang memang bil wiridnya, usahanya belajar agama tapi tidak dapat hidayah. Nah, mudah-mudahan kita ini hidayahnya dapat dengan bil wirid ini. Amin. Nah, karena wirid itu apa? Wirid itu upaya, wirid itu usaha. Itu namanya al-hidayatu bil wirid. Kalau al-hidayatu bil warid apa? Hidayah itu datang sendiri. Allah yang menjemputnya. Hidayah itu Allah yang menjemputnya. Bahkan Allah yang menjemput dia dan menghantarkan hidayah kepada dirinya. Hanya saja Dr. Muhammad Said Ramadan Buti mengatakan hidayah yang seperti ini tidak bisa jadi andalan. Kenapa tidak bisa jadi andalan? Tidak semua orang mendapatkan al-hidayatu bil warid. Maka jangan heran kalau ada pertanyaan, kok enak sekali ya dia menjelang wafatnya taubat kepada Allah. Nah, itu namanya al-hidayatu bil warid. Ya. Kalau seandainya al-hidayatu bil warid tidak menjadi hal yang diutamakan, tidak mungkin kita diperintahkan oleh Allah untuk apa? Mendidik, mengajar. Nah, selanjutnya makna daripada ridha kepada Allah sebagai Tuhan kita, wa an yaqna'a bima qasamahu lahu minar rizq. Seseorang yang ridha kepada Allah hendaklah qanaah bima, dengan sesuatu qasamahu yang telah Allah bagi kepadanya. Allah bagi qasamahu, sesuatu yang Allah bagi tadi, lahu baginya, minar rizqi, dari rezeki. Ya.
Di dalam hadis itu ada 4 nanti yang dihisap oleh Allah. Pertama, umur. Apa yang pertama? Umur. Yang kedua apa? Ilmu. Apa yang kedua? Ilmu. Yang ketiga, jasadun. Yang ketiga apa? Jasadun. Yang keempat, malun. Ada berapa tadi yang dihisap? Sini bangunin yang tidur, nak kakak tanya sini. Sini. Kau. Itu nah sini. Sini kau. Ah sini kalau yang tegak tuh sini. Sini yang tidur ini peci buluk di sini. Peci buluk, rai buluk sini. Sini. Awak enggak tahu, enggak tabok. Sini. Apa yang dihisap oleh Allah tadi? Pahala. Kau apa? Umur. Yang kedua? Pahala. Kau apa? Aja kakaknya jangan muter-muter ini, agak kecetik ini enggak. Hah? Umur. Terus? Pahala. Tuh kan sanad ilmunya dari wong bego. Yang ini dengar dari ini ya kan? Yang ini dengar dari ini. Ini namanya sanad al-begoi. Bisa jadi yang duduk bukan dengar dari kakak, dengar dari wong ini. Sanad umur pahala. Maka hati-hati, jangan galak duduk sama wong lolo. Sanadnya sanad al-begoi. Nah sini kau yang tak tidur tadi. Sini seng. Ya na'am. Talent. Sini. Apa yang dihisap oleh Allah? Ada berapa? 4. Apa be? Itu mikir atau tidak tahu? Jasad. Oke, tidak apa, tidak diurut. Itu mikir atau PHP? Nah, yang tidak tidur lagi tidak tahu. Mana? Sini. Ada al-genduti, dah. Sini. Tak muat di situ. Masuk ikau gua. Apa tadi? 4 jasad. Aduh kan yang didengarnya dia. Ini sanadnya dia, ini yang didengarnya dia. Yang kakak sebut tadi tidak didengarnya. Apa yang pertama yang kakak sebut? Bukan yang dia sebut. Umur. Yang kedua, jasad. Yang ketiga, inilah yang kaget balik ngatoi pondoknya. Ini yang model-model balik. Aku belajar apa di pondok itu? Ini yang balik ini kaget yang ngatoi apa? Pondoknya, yang ngatoi ustadznya ini. Tadi kau duduk situ apa kau? Lupa. Ya sudah, dimaafkan. Dah. Kau nak apa kakak? Cubit, tabuk, cakar, terajang, banting. Dendiak bahasa mana tuh dendiak? Jangan tidur lagi. Sini. Ini manusia Allah. Nah, ini yang enak nih nyobainnya. Dah sana. Ya. Apa 4 tadi? Satu-satu. Yang pertama apa? Yang kedua, ilmu. Yang ketiga, jasad, harta. Yang keempat. Yang kelima apa? Yang keempat apa? Jasad, sayur. Umur, ilmu, harta, jasad. Ya. Umur, ilmu ini dihisabkan oleh Allah. Umur, ya. Hatta yus'ala an umrihi fima afna. Umurnya dipakai untuk apa? Karena umur ini rezeki. Umur ini adalah rezeki dari Allah. Makanya kita harus merasa apa? Qanaah itu. Merasa cukup dengan apa yang Allah bagi ini umur kamu.
Umur ini rezeki dari Allah. Ada tak bayi yang baru lahir meninggal? Ada tak? Ada. Ya Allah nak, kata ibunya, ngapa nak kau nian yang meninggal? Kata Allah, nah ini jangan ngapa nak kau nian. Ini bahasa apa? Bukan orang yang beriman yang berkata seperti ini. Umur ini rezeki. Ya, yang kedua apa? Ilmu. Ilmu ini rezeki. Tuh yang duduk tadi belum tentu dapat rezeki walaupun duduk di majelis ilmu. Yang ketiga apa? Harta. Ini banyak orang bilang apa? Hartalah rezeki. Nah, ini umur, ilmu, harta, rezeki. Jasadmu tuh rezeki. Jasadmu tuh rezeki. Apa makna jasad? Sehat. Rezeki. Ada Ustaz Ahmad Salim Fillah, Ustaz Salim Fillah. Ya. Beliau dulu mengirakan kalau ngomong rezeki, rezeki itu apa? Duit terus. Rezeki itu apa? Duit terus. Adik-adik, kalau kamu punya rezeki, bisa tak beli, kalau kamu punya duit banyak, bisa tak beli makanan macam-macam? Bisa tak? Kakak tanya dulu, kamu kalau punya duit bisa tak beli makanan macam-macam? Tapi bisa tak makannya? Belum tentu. Beliau naik pesawat. Kebetulan naik pesawat tingkat level bisnis. Level apa sayang? Pernah naik pesawat? Pernah? Agak susah ceritanya dengan orang yang belum naik pesawatnya, agak susah. Kalau saya Iskandar lah pernah naik pesawat. Tuh, naik pesawat, level bisnis, pesawatnya paling depan. Pramugarinya agak beda, penyambutannya agak beda. Ya, kalau naik pesawat bisnis itu, selamat datang Pak di pesawat kami, mau minum apa? Belum terbang loh, dari tanya minum apa? Ya. Dalam hati kakak, apa ditawari, apa nak dipuji, apa nak diapo, tidak dipulok tawaran itu, berarti tidak ada rezeki. Ya. Nah, itu ketika sudah pesawat terbang ada dibagi makanan, makanannya macam-macam. Beliau nikmat sekali, namanya jarang naik pesawat bisnis, kata beliau, wow, makanan lemak. Karena kalau yang ekonomi di belakang paling diinjak roti sama banyak putih siko. Ini dikasih, nah, sama kayak kakak. Waktu naik bisnis yang Batik Air dikasih sandwich, ada apanya banyak makanan. Ya. Pas beliau lagi nikmati makan, yang bapak sebelah ada juga makanannya. Dia beda dimakannya makanan tadi. Loh Pak, kok udah dimakan Pak? Gimana Ustaz? Atau mau ngabisinya? Hah? Kalau kakak laju, ya. Apalagi model Ustaz Nasrul Bayumi, laju lah, ya. Tambah lagi, ya. Ditanya, loh Bapak tidak makan? Akhirnya cerita Bapak tadi, dulu saya kepengen makan, tidak katik duit. Sekarang saya ada duit, tidak bisa makan. Kenapa? Satu, punya penyakit ini. Berarti punya duit kadang-kadang belum tentu ada rezeki. Belum bisa. Tuh, beliau cerita lagi, ada orang yang duitnya banyak. Beliau itu apa? Punya perusahaan apa? Ketika punya perusahaan, tentu kalau nyari hotel pasti nyari hotel yang apa? Yang mahal. Hotel lu sayang ada yang seharinya 21 juta. Haho. Semalamnya 21 juta. Bagi mereka yang semalamnya 3 juta itu lah murah. Kita nih nyari hotel, wah 300.000 lah hebat nian. Lah ada banyak panas, ya dah. Lah ada banyak minum di dalam. Apalagi yang 21 juta itu. Mungkin yang kentut ada juga dalam situ. Ya. Nah, 21 juta. Akhirnya apa? Tapi beliau kalau tidur senantiasa bawa tikar. Tikar apa yang dari Jawa tuh? Yang dari apa? Kayak ilalang tuh. Apa namanya? Tikar rumbail. Ditanya, kenapa selalu bawa ini? Saya ini punya penyakit tubuhnya, tidak bisa tidur kalau di tidur yang empuk. Saya tidurnya hanya bisa di tikar yang seperti ini.
La ilaha illallah. Kalau nak tidur di pojok itu tidak perlu nak banyak duit. Kita di dusun bangun tidur ngecap kalau di pipi sini nih. Betul tak? Oh, lemaklah kasur kamu tuh bau. Ada kalau tuh ilar apa namanya? Iler, pulau-pulau seolah-olah apa? Berenang di 1000 pulau. Belum aroma yang macam-macam, ya kan? Woi, lebih nikmat itu. Ya Allah, bapak ini jadi wong kayo, nggak pacak tidur di kasur yang apa? Yang macam-macam mereknya tuh. Yang empuk tidak bisa. Ternyata dia tidur harus menggelar apa? Tikar baru bisa tidur. Kenapa? Dia punya penyakit di badannya. Kalau tidur yang diempuk, apa tuh? Tidak tahu apa istilah penyakitnya. Maka tidurnya harus di tempat yang keras. Itu contohnya. Maka jangan heran deh, kamu hadir di rumah wong sedekahan tuh, ya, rumahnya besar kan, kayak santri diundang apa, kadang-kadang makanannya apa, daging, iwak, tamunya makan, yang punya rumah tidak bisa makan. Dia senang nengok tamunya makan, dinikmati, dia tidak baca makan. Kenapa? Kena kolesterol. Ya, nengok makan sayur lemaknya, kangkung yang dinjuk terasi itu kan, nah lanjut gila ya. Ya, ada potongan udang kecil-kecil itu kan, dia tidak pacak makan. Ngapa? Asam urat. La ilaha illallah. Sayur lagi tidak pacak makan. Diantar daging kambing, tidak bisa makan, darah tinggi. La ilaha illallah. Ya, ditaruh ayam, ditaruh daging-daging protein tinggi, tidak bisa makan. Kenapa? Kolesterol. Ya. Dan akhirnya dikirimlah oleh orang iwa asin. Tidak pacak pula. Ngapa? Darah tinggi. Darah tinggi makan iwa asin bahaya. Ya. Diantara apa lagi? Sudahlah, makan agar-agar. Tidak pacak. Kenapa? Diabetes. La ilaha illallah. Lengkap ini. Ujungnya yang makan tamu gelo nih. Ya. Tamu gelo. Ini macam kakak nih habis operasi, semua boleh makan. Ada 3 yang tidak boleh. Jeruk, jeruk, belimbing, delima. Untung cuma ini yang dilarang. Bangso dilarang, selesai. Apalagi dulu kakak waktu masih cuci darah, ya, mencuci darah, itu minum tidak boleh lebih dari sebotol ini sehari. Minumnya sama mana? Contoh. Bismillah. Minumnya kayak itu. Kenapa? Kalau kebanyakan nanti sesak napas. Minum lagi. Sedikit sampai badan itu, saya Iskandar, kalau diginikan putih. Itu contoh. Makanya ini rezeki. Maka kita ini qanaah yang dirizkikan oleh Allah. Jangan kamu kira rumah yang besar-besar itu dia bisa menikmati gala-gala. Dia bisa memilikinya, tapi belum tentu dia bisa menikmatinya. Maka kamu nih tidak kata rezeki, kamu tidak kata duit, kamu nih gawean tidak kata, tapi makan lemak nih. Wah, itu rezeki dari Allah. Makan iwa asin, celaku lemaknya. Makan tahu bunting biar rasa-rasa makan pizza di samping pantai. Apalagi yang panas-panas, Pak. Wah, itu lemaknya bukan main itu. Karena ada pula orang ini tidak pacak lagi makan yang panas-panas, sudah pacak. Tak bisa. Kenapa? Apa? Ada alergi di gusi. Kamu ya Allah baru diangkat dari kuali itu. Dalam kehebat makan. Ya. Makan tahu pacak, makan tempe pacak, iwa asin laju, nasi sama sambal baik laju. Ada wong yang mohon maaf dek, cabai sebatang dia tidak pacak makan. Kenapa? Lambungnya kacau. Kamu nih doa sambal 7 centong mas nanti masalah. Paling mencret bae yang kena, buntut yang sakit. Tapi ada wong yang mohon maaf tidak bisa. Bahkan bisa pingsan dia makan yang suwe itu. Ini kamu makan durian, wah jangan tulah ditaruh durian ini belum kedip mata habis.
teko kulit hilang. Ya. Maka ini rizki. Kita ini harus qanaah dengan apa yang Allah beri. Inilah yang Allah beri sama kita. Ini yang Allah beri sama kita. Salah satunya jasad. Apa jasad? Dikasih oleh Allah nih kamu dengan tubuh yang seperti ini. Apa boleh buat? Sini kamu siapa yang pecinya agak nyeregak tuh. Yang baju putih sini sebentar sayang. Sebentar. Tidak, kamu tuh tidak salah. Nak kakak panggil di sini. Iya sini. Nah, coba kamu pandang baik-baik wajah tubuhnya. Inilah pemberian Allah. Apa lagi yang nak dirubah-rubah? Rambutnya yang alandak. Ini pemberian Allah deh. Dah, terima kasih. Ya, pemberian Allah dah macam ngatur. Sama cak kakak waktu ke Yaman dulu, nengok wong Arab itu tinggi-tinggi. Apalagi kakak punya guru wong Palestina namanya Dr. Amjad, besar, tinggi, ganteng. Umur 30, beliau sudah jadi doktor. Ya. Istrinya besar, tinggi, bulok sama. Kakak berdiri itu di bawah keteknya. Ada besar badan ini gitu. Jadi kalau kita berjalan sama dia tuh cak anaknya. Ya Allah. Ya, dalam hati kakak. Dalam hati nah bagi manusia. Ya Allah, kalau badan aku tinggi sama ini, rayaku ganteng sama ini. Tiba-tiba kakak punya dosen dari Sudan. Kulitnya secara fisik hitam. Hitamnya bukan cak kamu nih bukan hitam. Kalau orang Arab bilangnya asmar, coklat. Kalau kamu nih bukan hitam, maka kakak tidak setuju kalau kamu dibilang aswad, tidak setuju. Kamu ini bukan hitam, asmar, coklat. Cuma coklatnya agak gelap itu. Yang namanya orang hitam itu, mohon maaf sana, hitamnya nih sama ini, hitamnya. Nah, tidak cayo. Kakak punya kawan dari Tanzania, Tanzania. Balik dari Darul Mustafa. Kakak habis ngaji malam Jumat di Darul Mustafa, habis salawatan sama Habib Umar. Kakak berdua, sama sekarang sudah jadi kiai, namanya Kiai Habibul Huda. Pas balik, krek bunyi batu. La ilaha illallah, apa itu? Kenapa? Kulitnya saking hitamnya berpadu dengan gelap malam, sehingga yang ketengokan, mohon maaf, bukan nak ngejek. Ininya putih, kan matonya apa? Putih. La ilaha illallah, dalam hati kakak, apa ini seumur-umur baru ini nengok. Ditambah lagi dia mengucap salam, nyengir gigi, assalamualaikum, la ilaha illallah. Uji kakak, ya Allah, siapa ini? Pas ditengok, untung kakak tidak lari. Pas ditengok, astagfirullah, kawan sendiri dari Tanzania. Saking, nah kakak punya guru dari Sudan, tapi beliau ahlul hadis. Waktu itu kakak ngaji sama beliau kitab Mustalahul Hadis. Walaupun kulitnya hitam, saking keilmuannya, ketawaduannya, ya, pakai imamahnya, senang baju putihnya. Ya Allah, tetap walaupun kulitnya yang gelap tadi, cahaya ilmu, cahaya iman, cahaya Islam itu memancar. Itu kita nak cak mana? Kamu nak operasi apa coba? Operasi hidung. Operasi hidung ini paling bahaya kalau kepentok dinding, pengot. Dagu, supaya apa namanya, dagu cak lebah bergantung. Nak ditambah, tak usah deh. Ya, di dalam ilmu fikih ketentuan Allah yang boleh dirubah itu kalau ada sesuatu hal yang tidak sempurna, seperti apa? Sumbing dijahit, ya kan? Sumbing, atau contoh lahirnya jarinya dempet begini, di apa namanya, dibelah supaya bisa genggam, ya. Atau ada orang yang lahir kakinya begini, itu dioperasi tak apa-apa. Kupingnya apa namanya, ketok kupingnya ini ketok, jadi disambung sedikit boleh, cuma nyambungnya pakai kuping siapa? Kalau kuping sapi kan panjangnya. Nah, kan ada wong yang nak nusuk kupingnya nih, ya, itu masih boleh. Tapi kalau kita sudah begini, hidung sudah begini,
Qanaah inilah ciptaan Allah. Yang bikin kita tidak qanaah ini apa? Akhlak buruk gitu. Kenapa? Ada cacian, ada pembulian, ada hinaan. Kawan kita keningnya agak lebar, itu kening apa lapangan sepak bola. Nah ini yang jadi masalah. Ya, lapangan golok. Alang lebarnya Ustaz, lebih lebar dari sepak bola lapangan golok itu. Hah? Wah itu lebih parah tuh Ustaz. Ya, itu lapangan sepak bola apa lapangan golok? Acap-acap. Ya, tidak boleh begitu. Ya, kakak ingatnya dulu dipanggil oleh kawan tuh bogel. Enak bogel. Ya, untung baik hitanya tuh. Yo, dia kato kita terkato lagi. Tapi kan ada orang tuh apa yang tidak mau, tidak nerimo. Ada yang tidak nerimonya dengan sikap belago. Ada yang tidak nerimonya dengan diam. Akhirnya apa? Bunuh diri. Lu iyo. Ada orang yang apa? Yang tidak nerimonya dengan apa? Dengan tindakan. Apa tindakannya? Tindakannya dioperasi. Oh, dibedahnya kalau. Cuma hati-hati waktu operasi plastik deh ya. Pilih-pilih takut kaget plastiknya dari asoy. Ya. Laju tetanus. Tuh ada operasi plastiknya. Nih, ini rahang ini karena kebesaran dia apa? Kayak digerindo gitu. Wah, cacat. Coba lihat kalau kamu buka YouTube bagaimana teknik operasi tubuh. Macam-macam. Coba lihat sekarang banyak saking nak cantiknya rai disulam diinjuk benang. Biar kencang sampai tua. Bibir disulam yang tadinya cak ini biar agak seksi dinaik ke. Main itu biar bibirnya tuh kan bibirnya tadi kayak ini biar agak seksi dijekletek ke sini. Ya dan ada lemak lagi deh. Kamu inilah yang sudah ditakar oleh Allah. Kamu tidak usah khawatir. Ada pelawak namanya Ucok bang. Sependek beliau istrinya cantik, tinggi, normal. Kenapa? Allah sudah bahkan punya anak. Walaupun di otak kita ada otak kotornya. Sebesar apa ukurannya? Kan begitu. Sudah, jangan terlalu dalam. Kamu nih galak terlalu dalam. Semua ada rizkinya masing. Termasuk apa? Ngapa kawan aku suaranya bagus? Kalau dia ngaji itu lembut nih suaranya. Aku nih ngapo? Kenapa? Semua orang punya kelebihannya masing-masing. Ada sebuah syair Arab mengatakan, la tahfaqir man dunaka falikulli syai'in maziyah. Jangan kamu galak mencaci wong lain karena segala sesuatu punya kelebihan. Dia suaranya bagus, kau tidak. Kau kuat, badannya yang kuat. Ya. Kita ini tidak katik yang bisa galo. Tak kata yang pacak galo. Ini pacak. Kalaupun pacak galo itu dikit-dikit baik. Ya, dikit-dikit galo. Nah, inilah adik-adik panjang di sini makna tentang ridho kepada Allah. Cuma kakak bahas satu-satu. Apa penting? Bahwasanya apa? Poin ridho kepada Allah yang kedua adalah apa? Menerima semua jatah rizkinya dari Allah masing-masing. Dan rizki tadi diantaranya dalam hadis Nabi ada berapa yang dihisab tadi? 4. Apa tadi sayang? Ilmu, umur, ilmu, jasa, harta. Ini semua adalah rizki dari Allah. Jasad tadi termasuk kesehatan. Ilmu tadi apa? Termasuk level kecerdasan. Semua umur kita ini tidak tahu kapan. Memang kita kepengen seperti Imam Syafi'i, umur 15 tahun lah jadi mufti. Kita kepengen seperti Imam Malik, umur 17 tahun lah jadi mufti. Kita kepengen seperti Imam Syafi'i, umur 10 tahun sudah hafal Quran. Kita pengen seperti Imam Syafi'i, menghafal kitab Muwatta 40.000 tahun, 40.000 hadis, ya, cuma dihafal 9 hari. Kita kepengen. Tapi apa boleh buat? Juz amma 3 tahun beda lancar. Ya, wasama man, wasama datil burud, wasama watori, wasama apa dia nih kira-kira. Nah, lupa. Itu baik kadang-kadang kita lupa. Makanya model-model cak kita ini jangan berpikir cak Imam Syafi'i.
Kenapa? Harus banyak murojaah. Barangkali ini dululah pagi hari ini yang dapat kakak sampaikan. Mohon maaf tadi yang kakak cubit ya. Tidak apa ya, sedikit. Dan besok insya Allah lebih dari cubit, terajang insya Allah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, ya Karim, jaga orang tua kami ya Allah, sehatkan mereka ya Allah, lapangkan rezeki mereka ya Allah, lindungi mereka dari berbagai macam bala dan musibah ya Allah, ya Rahman, ya Karim, bahagiakan mereka ya Allah, dan jadikanlah kami salah satu orang yang mampu memberikan kebahagiaan kepada orang tua kami ya Allah. Ya Allah, jadikan solat kami, baca Quran kami, belajar kami bagian daripada pahala buat orang tua kami ya Allah. Ya Allah, muliakan orang tua kami sebagaimana mereka memuliakan kami dengan kami diberikan kesempatan untuk menuntut ilmu. Ya Allah, ampuni dosa kami, bersihkan hati ini dari segala sesuatu yang akan menjadikan kami terpuruk ke dalam nistamu, terpuruk ke dalam laknatmu ya Allah, ya Rahman, ya Karim. Jadikan kami orang-orang yang berilmu, bertakwa dan berakhlak yang mulia ya Rahman, ya Karim. Kumpulkan kami dengan teman-teman, dengan orang-orang yang berdampingan dengan kami sejalan menuju Allah. Jauhkan dari kami orang-orang yang tak sejalan ya Allah. Singkirkan mereka dari hati kami ya Allah, dan jauhkan mereka dari diri kami ya Allah. Jadikan teman-teman kami teman-teman yang saling menjaga satu sama lain ya Allah, ya Rahman, ya Karim. Luaskan rizki kami ya Allah, berikan rizki kami seluas-luasnya, menjadi modal kami untuk semakin dekat kepadamu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah, fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian dari kakak. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.